pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tarif maksimal 10% dari omset bruto, pajak ini dipungut pemilik restoran kepada konsumen dan disetorkan kepada kas daerah. Namun, implementasinya di lapangan menghadapi tantangan seperti pemahaman pelaku usaha, teknis pemungutan, pelaporan, serta perbedaan tarif berdasarkan perda setempat. Oleh karena itu, diperlukan studi lapangan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik dengan regulasi. Laporan ini mengambil studi kasus di restoran Honeyland Sentul dengan mewawancarai pemiliknya untuk menganalisis implementasi kendala serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Prodi Akuntansi Universitas Dian Nusantara. Kali ini kami akan mempresentasikan laporan Case by Learning mata kuliah perpajakan dengan judul Analisis Implementasi Pajak Restoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Studi kasus wawancara dengan pemilik restoran Honeyland di Sentul. Selamat menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua tentang pajak daerah di Indonesia. Sebelum kita masuk ke hasil wawancara, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih definisi dan dasar hukum dari objek pajak yang diteliti. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik di daerah. Nah, sumber utama pajak daerah adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pemerintah kabupaten atau kota berwenang untuk memungut beberapa jenis pajak, salah satunya adalah pajak restoran. Kemudian, undang-undang ini diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, di mana pajak restoran masuk dalam kategori PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu. Nah, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% dari omset bruto. Pemilik restoran bertindak sebagai pemungut, konsumen sebagai subjek pajak, dan hasilnya disetorkan ke Bapenda Kabupaten Bogor sesuai perda setempat, yaitu Perda Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011. Nah, dengan landasan hukum ini, nantinya kita bisa menilai apakah implementasi di restoran Honeyland sudah sesuai atau belum. Oke, sekarang kita masuk ke objek studi kasus kami. Restoran Honeyland berlokasi di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Restoran ini sudah beroperasi selama 6 tahun dan sejak awal sudah terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Narasumber kami adalah Bapak Mahroji SE MAK CMA PhD. Beliau adalah pemilik restoran sekaligus akademisi di bidang akuntansi. Restoran ini menggunakan sistem point of sales atau POS MOKA yang secara otomatis mencatat setiap transaksi, termasuk komponen pajak atau PB1 dan service charge. Setiap hari, staf administrasi membuat laporan DPP, pajak, dan servis, lalu diteruskan ke kantor pusat untuk dilaporkan secara online ke Bapenda Kabupaten Bogor. Berikut dokumentasi wawancara dan suasana restoran. Sekarang kita masuk ke analisis proses pemungutan pajak di restoran Honeyland. Berdasarkan hasil wawancara, proses pemungutan berjalan secara sistematis dan digital. Pertama, pada saat konsumen membeli makanan atau minuman, sistem POS MOKA akan otomatis menambahkan pajak sebesar 10% ke dalam struk pembayaran. Struk juga mencantumkan service charge dan DPP. Kedua, setiap harinya data transaksi direkap oleh staf admin penjualan dan dikirimkan ke kantor pusat. Ketiga, bagian akuntansi kantor pusat menyusun laporan akumulasi PB1 pajak restoran untuk kemudian disetorkan ke Bapenda Kabupaten Bogor secara online. Keempat, restoran juga pernah diaudit oleh Bapenda dan hasilnya dinyatakan sesuai antara omset dan pajak yang disetor. Jadi, proses pemungutan pajak di Honeyland sudah profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak ada pemungutan manual yang berisiko kesalahan ataupun kebocoran. Selanjutnya, kami akan membandingkan implementasi di lapangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011. Secara keseluruhan, implementasi pajak restoran di restoran Honeyland menunjukkan kesesuaian yang sangat baik dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari aspek tarif,
restoran menerapkan tarif 10% sesuai dengan batas maksimal yang diatur dalam undang-undang. Dari aspek subjek dan wajib pajak, restoran juga telah tepat mengidentifikasi konsumen sebagai subjek dan pemilik restoran sebagai wajib pajak yang bertindak sebagai pemungut. Dari aspek dasar pengenaan pajak, restoran menggunakan omset bruto dari setiap transaksi sebagai dasar perhitungan yang telah sesuai dengan definisi dalam peraturan. Selain itu, dari aspek prosedur pemungutan, pajak yang dicantumkan secara terpisah dalam instruksi pembayaran yang merupakan praktik yang transparan dan akuntabel. Dari aspek pelaporan dan penyetoran, restoran telah menggunakan sistem online melalui portal e-tax Bapenda dan telah melalui proses audit dengan hasil yang menyatakan kepatuhan. Dengan demikian, secara regulasi, implementasi pajak restoran di restoran Honeyland telah sepenuhnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan nyata dan evaluasi asas keadilan. Meskipun secara formal sudah ada tantangan nyata yang disampaikan langsung oleh pemilik restoran. Menurut Bapak Mahroji, pajak restoran saat ini terasa memberatkan, bukan karena sistemnya yang rumit, tetapi karena kondisi ekonomi yang sedang lesu. Beliau mengatakan memberatkan pelaku usaha karena dagang lagi sepi, omset menurun, daya beli masyarakat juga turun, jadi agak berat sekarang dengan adanya PB1 untuk kondisi sekarang ya. Karena kita untuk target BEP aja udah berat sekarang, apalagi mau untung. Jadi karena dalam PB1 itu kita mau rugi mau untung, pajak tidak mau melihat. Yang penting negara dapat 10% dari setiap transaksi yang konsumen lakukan ke kita. Terus apa saran atau harapan Bapak kepada pemerintah daerah agar proses pemungutan dan pengelolaan pajak daerah ini bisa berjalan lebih efisien dan tidak memberatkan pelaku usaha? Seharusnya pemerintah itu bisa memberikan solusi juga terkait dengan misalnya karena pajak itu digunakan untuk pembangunan dan mungkin terkait dengan hal-hal pembiayaan di provinsi, seharusnya kontribusi negara juga harus ada, misalnya terkait dengan mungkin kalau infrastruktur urusan pusat, mungkin terkait dengan kebersihan. Ya, jadi tidak banyak pungli terkait dengan kebersihan dan keamanan. Yang seharusnya dengan kutipan 10% itu kita sudah termasuk bebas dari kebersihan dan keamanan. Tapi sekarang ini biaya keamanan dan kebersihan tetap kita menjadi hal yang lain yang kita harus bebankan setiap bulan. Nah, seharusnya pajak itu harus memberikan manfaat kepada pengusaha yang sudah berkontribusi terkait dengan adanya bisnis di daerah tersebut. Jadi, tantangan utamanya bukan pada kepatuhan, tetapi pada daya tahan usaha. Di tengah ekonomi sulit, serta belum optimal manfaat pajak yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha. Sebagai bagian akhir dari video ini, kami akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kelompok. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis yang telah kami lakukan, terdapat 3 kesimpulan utama. Pertama, dari aspek regulasi dan kepatuhan formal. Implementasi pajak restoran di restoran Honeyland telah sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011. Kedua, dari aspek efektivitas sistem, penggunaan teknologi digital berupa sistem POS dan portal e-tax Bapenda terbukti sangat efektif dan tidak ditemukan kendala teknis yang berarti. Ketiga, dari aspek substansi dan keadilan, implementasi pajak ke restoran masih menghadapi tantangan serius karena pajak yang dipungut
Berdasarkan omset bruto bersifat regresif dan tidak mengakomodasikan fluktuasi kemampuan membayar wajib pajak serta manfaat pajak belum optimal dirasakan oleh pelaku usaha. Selanjutnya, kami menyusun rekomendasi untuk 3 pihak. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Bogor, kami rekomendasikan penyusunan kebijakan insentif non-fiskal berupa pembebasan restribusi, kebersihan, dan keamanan bagi restoran yang patuh, penyediaan kebijakan stimulus pajak yang adaptif terhadap kondisi ekonomi makro, serta peningkatan sosialisasi mengenai manfaat pajak daerah untuk pelaku usaha, khususnya Hanilan. Kami rekomendasikan untuk terus mempertahankan sistem pencatatan digital melalui efisiensi biaya operasional di luar pajak, serta menyampaikan aspirasi kebijakan melalui Asosiasi Pengusaha Kuliner. Untuk akademisi, kami merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai daya dukung pajak restoran terhadap keberlangsungan UMKM kuliner dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Sekian video CBL dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Mahroji selaku pemilik restoran Hanilan yang telah bersedia diwawancarai, dan kepada Ibu Islamiah Kamil selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Salam pajak, sadar pajak, adil untuk kesejahteraan daerah.